Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmanul Hakim dan di video ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan web Pekalongan Groceria atau web e-commerce untuk penjualan produk hasil pertanian lokal di wilayah Pekalongan. Oke, langsung saja untuk halaman awalnya seperti ini. Ada beberapa fitur di halaman awal ini atau di halaman beranda, yaitu fitur pencarian, fitur login, keranjang, dan history. Untuk yang pertama ada fitur pencarian, jadi kita bisa mencari produk. Misalnya saya ingin mencari sayur, nah dia akan menampilkan produk sayur yang ada di toko. Misal rempah, nah dia akan memunculkan produk rempah. Pisang, misal lagi buah, nah dia akan memunculkan data produk buah yang ada di toko. Itu untuk fitur cari. Kemudian di bawahnya ada banner. Nah, untuk banner ini ada tombol belanja sekarang. Nah, dia akan menampilkan data produk sesuai dengan banner. Misalnya untuk banner sayur, nah kita klik tombol belanja sekarang, maka dia akan mengarah ke halaman dan menampilkan data produk sayur yang ada di toko. Kita klik, nah seperti ini. Ya, begitu juga dengan yang banner buah. Nah, seperti ini. Dan banner rempah. Nah, kemudian di bawahnya ada fitur seperti ini, ada show all, yaitu untuk menampilkan buah yang jenis. Misalnya di sini ada kacang, dan ketika show all dia akan menampilkan produk kacang. Hampir mirip, sebenarnya mirip sih dengan tombol belanja sekarang ini. Kemudian di bawahnya ada kategori, dia hampir mirip dengan show all, cuma dia lebih spesifik. Jadi misal di sini ada kategori kacang, sayur buah, rempah. Nah, misalnya untuk kacang, di sini ada kacang tanah sampai kacang almond. Dia lebih spesifik. Jadi misal saya pilih kategori kacang dan saya pilih kacang panjang, dia hanya menampilkan data produk kacang panjang yang ada di toko. Misal untuk bayam juga sama. Kemudian di bagian sebelah kanan kategori itu ada dua kontainer, yaitu kontainer buah sayur dan kacang rempah. Untuk buah sayur itu dia seperti ini, buah dan sayur berada dalam satu kontainer. Kemudian kacang dan rempah juga sama, ada di sebelah kiri kanannya. Ketika salah satu produk ini diklik, maka kita akan diarahkan ke halaman detail dari produk ini. Misal saya klik merica, nah akan diarahkan ke halaman detail. Ada nama, harga, stok, jumlah terjualnya berapa, deskripsi produk, kemudian ada add to cart. Nah, add to cart ini dia akan berfungsi jika user sudah melakukan login. Jika belum, maka akan diarahkan ke halaman login, karena sudah ada fitur filter di web ini. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada promo terbatas, yaitu untuk produk yang memiliki diskon mulai 50% ke atas. Jadi untuk produk yang diskonnya 50%, 60% dan ke atas, dia akan masuk ke halaman promo terbatas. Nah, di sini ada nama produknya, deskripsi singkat, kemudian ada harga, tombol detail sama seperti yang tadi. Jadi ketika diklik, kita akan diarahkan ke halaman detail. Kemudian ada data terjual, data stok, dan ada timernya. Jadi ketika timernya ini habis atau nol semua, maka produk akan secara otomatis hilang dari
bagian promo terbatas, diskon dari produk tersebut akan di-reset menjadi 0% dan harga akan kembali normal. Kemudian di bawahnya ada bagian diskon, yaitu untuk produk yang memiliki diskon di atas 0%. Nah, di sini ada dua label berwarna biru dan hijau. Untuk yang diskonnya di bawah 50%, dia akan memiliki label berwarna biru seperti ini. Dan untuk yang di atas 50% atau 50% ke atas, labelnya akan berwarna hijau. Misalnya untuk pisang, dia diskonnya 52%, maka labelnya akan berwarna hijau. Kemudian ada testimonial pelanggan. Nah, di sini pelanggan dapat mengirimkan testimonial mereka ke web ini. Kemudian di sebelah kanannya ada banner untuk produk yang memiliki diskon paling besar di toko ini. Nah, di sini kan diskon paling besar kan ada pisangan 52%. Jadi pisang akan masuk ke banner ini. Nah, yang di bawahnya itu ada trending produk, yaitu untuk produk yang sudah terjual lebih dari 20 kali atau 20 kali ke atas. Nah, dia akan masuk ke bagian trending produk. Nah, di bawahnya ada footer seperti biasa. Kemudian untuk kita melakukan belanja, nah kita harus melakukan login terlebih dahulu di bagian tombol login ini, bagian logo icon profil. Nah, kita klik, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, jika belum memiliki akun, kita dapat membuatnya di bagian create your account. Klik di sini, kemudian kita isikan datanya. Username-nya kita isikan, misalnya seperti ini. Nah, untuk email ini nantinya digunakan sebagai email untuk menerima notifikasi ketika kita melakukan pembayaran setelah berbelanja. Jadi ketika kita sudah belanja kemudian kita bayar, nah itu nanti notifikasinya masuk ke email ini. Kita klik continue, akan muncul seperti ini. Jadi diharapkan untuk user yang sudah berhasil membuat akun baru itu diharapkan melengkapi data-data mereka di bagian menu profile seperti ini. Kita klik OK, username, continue. Nah, jika sudah berhasil login, maka icon sign in ini akan beralih fungsi menjadi tombol profile. Jadi ketika diklik, dia akan mengarah ke halaman profile, bukan ke halaman login. Nah, kita edit, misalnya untuk namanya saya ubah lagi. Nah, seperti ini. Alamat bebas saja, misalnya untuk nomor HP, kemudian email juga harus diisi. Misalnya ini saya klik save. Nah, profil akan diupdate menjadi data yang terbaru seperti ini. Nah, untuk di bagian halaman profil ini ada beberapa menu, ada tadi edit profil, change password untuk mengganti password, dan logout. Misalnya saya ingin mengganti password, kita ketikkan password yang kita gunakan saat ini, kemudian kita ganti dengan password yang baru. Nah, untuk yang password baru itu harus kurang lebih 6 karakter panjangnya. Jadi kita ulangi, 123456, 123456. Kita save. Nah, akan muncul seperti ini. Coba kita logout dan kita masuk dengan password yang baru. Kita klik continue. Nah, berhasil.
Kemudian untuk cara berbelanjanya ya gampang seperti e-commerce pada umumnya. Misal di sini saya ingin belanja merica, saya klik add to cart. Nah, dia akan ditambahkan ke keranjang. Kita klik. Nah, di sini kita bisa menentukan kuantitinya berapa atau jumlah barang yang akan kita beli itu berapa. Misalnya saya ingin membeli merica sebanyak 34. Kemudian klik tombol perbarui. Nah, seperti ini. Dan saya ingin belanja lagi misalnya bayam. Nah, kita add to cart. Nah, dia akan nambah menjadi 2. Untuk bayam saya beli 4, saya perbarui. Nah, nanti akan dihitung subtotal tiap produknya berapa, kemudian untuk total semua produknya itu berapa, semua harganya itu berapa. Jadi di sini untuk merica 5.000 dikali 34 itu 170, kemudian untuk bayam itu totalnya 11.760 rupiah, dan untuk total keseluruhannya yaitu sekian 181.760 rupiah. Nah, jika sudah, sini untuk melakukan pembayaran kita klik selesai. Nah, untuk sebelum itu, untuk fitur kosongkan ini sebenarnya untuk menghapus semua produk yang ada di keranjang. Jadi ketika diklik kosongkan ini datanya akan hilang. Oke, untuk cara pembayarannya cukup mudah. Klik tombol selesai. Ini akan diarahkan ke halaman checkout. Di sini untuk namanya saya isikan. Untuk alamat misalnya saya ganti alamatnya menjadi Kendal, nomor HP saya ganti lagi, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kota Kendal, kemudian layanannya kita pilih yang yes biar cepat. Nah, ongkirnya kita dapat 14.000. Nah, di sini datanya akan berubah lagi. Untuk total, yaitu untuk subtotal barang tadi akan ditambahkan dengan ongkir, yaitu 181.760 rupiah akan ditambah dengan 14.000 dan totalnya sekian. Nah, jika sudah kita yakin nih datanya sudah benar semua, nah kita klik buat pesanan. Nah, kalau sudah, kita akan diarahkan ke bagian shopping history. Nah, di sini ada barang yang sudah kita beli tadi. Ini bisa diklik untuk detailnya. Nah, ini dia yang berwarna biru ini. Kemudian ada total harganya, ongkirnya berapa, kemudian statusnya apa. Statusnya belum dibayar. Nah, untuk cara bayarnya kita klik tombol bayar. Nah, akan muncul pop up seperti ini dan kita pilih metodenya. Misalnya saya ingin virtual account BRI. Nah, akan muncul nomor virtual accountnya, kita salin. Dan ini berhubung saya menggunakan Mitrans dan masih dalam mode development atau sandbox. Nah, untuk pembayarannya caranya gini, kita masuk ke Mitrans Simulator. Mitrans Simulator, klik yang paling atas, cari virtual account yang sesuai. Tadi kan saya pilih BRI, jadi saya ini pilih BRI, kemudian pastekan nomor tadi di sini, kemudian klik, akan muncul datanya seperti ini. Untuk nama akunnya kan nama saya tadi. Kemudian untuk total harganya, jika sudah sesuai dengan yang tadi 195, kita klik pay. Nah, jika sudah berhasil, nanti di sini akan berubah menjadi seperti ini statusnya, pembayaran berhasil.
Nah ini kan statusnya belum berubah kan, walaupun sudah kita bayar tapi statusnya masih belum bayar dan masih ada tombol bayarnya. Nah caranya kita update status. Nah kalau error kita update lagi. Ini karena kemungkinan jaringan saya lemot. Nah dia akan berubah menjadi lunas dan tombol bayarnya hilang. Nah seperti ini. Ini akan masuk ke email. Kita cek emailnya, kita refresh. Nah seperti ini, dia akan masuk ke email kita. Pembayaran berhasil. Ini kan datanya sesuai kan, merica 34, bayam 4, ongkirnya 14.000. Ini juga ada tanggalnya dan ada totalnya berapa. Nah itu untuk fitur atau akun pengguna biasa atau bukan admin. Selanjutnya setelah kita berbelanja, kita juga dapat mengirimkan feedback. Caranya kita kembali ke halaman beranda tadi. Nah, di sini akan muncul notifikasi di bagian kanan pojok bawah seperti ini. Kita klik. Nah, kita akan diarahkan ke halaman feedback. Kita tulis namanya, emailnya juga kita tulis. Nah, untuk pesannya juga kita tulis. Nah misalnya seperti ini, kita klik kirim dan maka feedback ini akan muncul di bagian testimoni pelanggan. Nah ini dia, tuh kan, itu akan muncul di sini. Nah itu untuk yang bukan admin. Untuk admin itu ada fitur tambahan, yaitu dapat menambah akun pengguna, menambah barang, melihat histori belanja semua pengguna. Kita logout dulu, kita beralih ke akun admin. Kita login dengan akun admin. Nah, kita login. Nah, di sini untuk admin dia akan ada tambahan satu tombol, itu tombol ini. Kita klik. Nah, dia akan diarahkan ke dashboard admin. Ada produk, account, dan transaksi. Transaksi dia bisa melihat transaksi semua pengguna. Tuh. Nah, di sini juga bisa melihat detailnya, juga bisa menghapusnya. Kita masuk terlebih dahulu ke bagian produk. Nah, di sini admin bisa menambahkan produk baru. Misalnya saya ingin menambahkan satu produk, misalnya ini. Nah, misalnya kacang polong. Harganya saya beri 35. Nah, diskonnya saya kasih 55%. Untuk stoknya saya beri misalnya 21, jenisnya kacang. Nah, ini untuk penulisan labelnya seperti ini, jenisnya apa, kemudian nama barangnya. Misal seperti ini, jenisnya kacang, namanya kacang polong, tanpa spasi seperti ini. Deskripsinya kita isikan. Untuk gambar kita pilih kacang polong, klik save. Nah, berhasil menambahkan produk. Nah, ini dia.
Untuk harganya tadi 35, diskon 55 jadi 15.000. Kemudian kita coba kembali ke halaman awal. Nah, maka kacang polong ini akan berhasil ditambahkan di bagian kontainer kacang dan rempah, dan juga dia masuk ke bagian promo terbatas karena diskonnya lebih dari 50%. Nah, untuk promo terbatas ini dia promonya hanya 1 hari atau 23 jam seperti ini, 24 jam sorry. Jadi setelah 1 hari, nah dia akan hilang dari bagian promo terbatas ini. Nah, itu untuk fitur admin yang menambahkan produk. Nah, untuk banner yang sebelah kanan testimoni ya, dia akan berubah menjadi kacang polong karena kacang polong memiliki diskon yang paling besar di antara produk-produk lain, 55 sedangkan pisang 52, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian menu account, menu produk lagi. Nah, di sini admin bisa mengedit datanya, misalnya diskonnya, misalnya harganya saya ganti menjadi 30.000, stoknya juga saya ganti menjadi 56. Kita save, data berhasil di produk berhasil diedit. Nah, seperti ini dia akan berubah menjadi 30, diskon 55, dan harganya sekarang menjadi 13.500. Ini untuk fitur edit. Kemudian ada fitur delete, yaitu admin dapat mendelete atau menghapus produk yang ada di toko. Misalnya saya ingin menghapus ini wortel. Nah, wortel misal saya ingin hapus, kita klik delete. Nah, maka wortel ini sudah tidak ada. Kita coba klik wortel. Nah, dia tidak ada. Itu untuk fitur delete. Kita coba lagi misalnya untuk kangkung. Nah, dia ada. Coba kita delete untuk kangkung. Untuk kangkung kita delete. Nah, kita cek lagi kangkung. Sari. Nah, sudah tidak ada. Itu untuk bagian produk. Kemudian untuk account, sini admin dapat menambahkan akun pengguna baru, mengedit dan menghapus. Misalnya saya ingin tambah satu akun lagi, namanya saya Joko, username-nya Joko 123, password-nya saya isi. Nah, kita add, berhasil mendapatkan user baru. Nah, coba kita login dengan user baru ini. Kita klik sign out di bagian pojok kanan atas, kita klik, kemudian kita pilih sign out. Kita login dengan akun yang baru. Nah, berhasil. Nah, ini dia. Setelah kita masuk ke bagian admin lagi. Kita masuk ke admin, kemudian account. Nah, di sini admin juga dapat mengeditnya, yaitu untuk mengedit password. Misalnya di sini untuk Joko, kita ketik username-nya, kita edit passwordnya. Nah, kita save. Kita coba login dengan Joko, tapi passwordnya password lama. Tadi kan Joko 123.
Nah, dia tidak bisa. Kita login dengan password yang baru. Coba ya. Nah, berhasil. Ini Joko. Kemudian di sini juga admin dapat menghapusnya. Misalnya user Joko ini saya hapus. Nah, otomatis akun atas nama Joko 123 itu sudah tidak ada. Nah, kita cek. Nah, di sini kan Joko masih login posisinya. Sudah login. Coba kita refresh. Nah, dia akan mengarah ke halaman utama. Dan akan dialihkan ke sign in karena akunnya sudah dihapus. Itu untuk fitur account. Kemudian untuk fitur transaksi juga sama seperti tadi, di mana admin dapat melihat detail belanja semua pengguna, tiap-tiap pengguna ini bisa dilihat. Kemudian dapat melihat status, total harganya, ongkirnya, serta namanya. Ini juga bisa di sort. Kemudian untuk yang selanjutnya dapat menghapus datanya. Misal untuk yang saya tadi saya hapus. Nah, saya delete dan saya login ke akun saya tadi. Nah, kita cek di bagian history. Nah, dia tidak ada karena sudah dihapus oleh admin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.